Hari ini kita lanjutkan mengenal Allah lewat Asmaul Husna, lewat nama-nama indahnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Sebagaimana Allah juga nyatakan dalam surat Al-A'raf bahwa kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu berdoalah kamu sekalian dengan salah satu nama dari Asmaul Husna. Hari ini kita akan berlanjut pada asma Allah yang ketiga, Al-Malik. Ialah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha pemilik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Malik itu yang maha merajai. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Seringkali Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan Al-Malik itu dengan Al-Aziz, atau Al-Maliku dengan Al-Mulk. Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Malik itu disebut oleh Allah 5 kali. Bahwa Allah yang maha kuasa, Allah yang pemilik alam jagat raya ini, maka Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah yang pertama itu, setelah Allah menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa, Allah itu pemilik dari Yaumiddin, itu hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mutlak memilikinya. Tidak ada campur tangan siapapun pada saat itu. Itulah yang disebut atau disebut dengan hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jadi dari dalam surat Al-Fatihah itu memang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala pemilik dari hari di mana, atau yang disebut dengan Yaumiddin itu hari kiamat. Allah mengawali, atau dalam surat Al-Fatihah itu termasuk Allah itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah, kepemilikan Allah. Begitu juga di mana Allah merajai atas seluruh raja-raja yang ada. Pada hari itu semuanya yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Hari itu ruh dan para malaikat itu semuanya berbaris rapi, tidak ada yang berbicara. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Tidak ada yang berbicara pada saat itu, dan kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah, dan dia akan mengucapkan ucapan-ucapan yang benar. Digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam di hari kiamat itu, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'ah. Jadi di hari kiamat itu Allah sebutkan yang oleh Al-Quran disebutkan begitu bangkit dari alam barzah, seseorang itu semuanya berbaris. Kalau Rasulullah menggambarkan la yazalu qadama 'abdin, tidak akan bergerak seseorang dari tempat ia berdiri sampai Allah mempertanyakan, sampai Allah bertanya satu persatu. Itu yang disebut yaumil hisab.
di mana Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab itu apa yang akan dipertanyakan? Rasulullah menyebutkan 4 hal. Yang pertama an syababihi fima aflah, tentang usia mudamu. Jadi hari kiamat itu Allah akan bertanya tentang 4 hal. Yang pertama tentang usia muda kita, kamu gunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah. Yang kedua wa an umrihi fima aflahu, tentang usia selanjutnya. Usia muda itu usia mulai dari akil balik sampai berapa? Sampai 40 tahun. Nah, maka surat Al-Ahqaf itu menyebutkan dalam ayat 15 ya. Walamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana. Dan ketika kamu sekalian sudah sampai pada usia yang matang, berarti usia dewasa, itu usia arba'ina sana, 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, dan seterusnya. Surat Al-Ahqaf ayat 15 itu Allah sebutkan, Allah ajarkan orang yang sudah masuk pada usia 40 tahun itu doanya di situ tuh, yang 40 tahun. Nah, ini rata-rata belum masuk kan? Belum 40 kan? Belum banyak. Kalau lewat iya. Nah, jadi kalau udah 40 tahun itu doanya di situ tuh. Allah mengajarkan satu doa kalau kamu sekalian sudah usia 40 tahun. Kalau belum 40 tahun ya jangan doa itu, karena memang belum waktunya. Nah, jadi maka disebutkan dalam Al-Quran usia muda itu dari akil balik sampai 39 tahun. Itu yang akan ditanyakan oleh Allah. Wa an umri, dan umur selanjutnya mulai dari 40 sampai ajal. Nah, jadi 2 periode tentang umur yang kita lalui itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ya doa di dalam surat Al-Kahf itu memang doa bagus sekali, namanya doa, dan Allah yang mengajarkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doanya. Yang pertama minta, ya Allah, doronglah kami untuk bisa mensyukuri atas nikmat. Jadi sudah 40 tahun itu doa yang pertama itu doa supaya bisa syukur, supaya bisa bersyukur. Karena ya sudah cukup lah, sudah cukup makan asam garam. Itu makan beras sudah berapa kintal itu. Nah makanya itu ya kalau makan udah banyak, ya, minum udah banyak, makanya ya udah cukup lah. Maka disebut orang bilang sudah cukup makan asam garam. Padahal yang dimakan ya beras juga. Nah karena itu sudah tahulah apa yang berbagai keadaan sudah bisa dilalui. Nah, dan alhamdulillah sampai bisa umur 40 tahun itu adalah satu anugerah dari Allah. Maka jadi yang pertama supaya kita bisa bersyukur atas nikmat Allah, dan yang kedua kita mohon kepada Allah kenikmatan apa yang disuruh itu, kenikmatan dari apa yang sudah dirasakan, dan juga kenikmatan kepada orang tua kita. Nah kita tuh dikasih orang tua, kita mensyukuri, alhamdulillah kita bisa. Terus yang kedua wa an a'malan sholihan tardah. Yang kedua itu minta kepada Allah supaya
amal solehnya itu diridhoi. Kan pertanyaannya, ada nggak amal soleh yang nggak diridhoi? Emang ada ya? Amal soleh yang nggak diridhoi ada nggak? Ya ada. Ada amal soleh yang tidak diridhoi itu ya amal soleh yang tidak ikhlas. Banyak. Karena Allah Subhanahu Wa Taala hanya perintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa al-ayat. Tidak aku perintahkan kamu sekalian untuk melaksanakan agamaku kecuali dengan tulus dan ikhlas. Jadi amal soleh itu belum tentu diterima Allah. Maka kita mintanya wa an a'malan sholihan tardha, ya Allah, jadikan amal solehku itu yang ku ridho, yang ku terima. Udah umur 40 tahun amal solehnya masih salah, jangan sampai. Jadi amal solehnya harus betul-betul yang diridhoi oleh Allah. Jadi kalau melakukan segala sesuatu ya karena Allah. Maka kita diajarkan di dalam jamiah kita itu selalu lillahi. Jadi itu diulang lillahi ta'ala, hanya karena Allah, hanya kepada Allah, hanya untuk Allah. Ini memang penting. Masa sudah 40 tahun masih juga kalau berbuat baik itu selalu motivasinya ya apa saja. Kan orang sholatnya kalau sholat itu ayo kamu sholat yang rajin supaya dapat surga. Jadi bukan ingat Allahnya tapi ingat surganya. Jadi ayo sholat tahajud biar rezekinya. Ayo sholat ini. Jadi motivasinya itu bukan karena Allah. Untungnya para salafus sholihin itu sudah mengajarkan kepada kita untuk setiap niat usolli fardhu isya'i itu di ujungnya pasti lillahi ta'ala. Usolli sunnatan tarawih raka'atin sabila qiblati lillahi ta'ala. Jadi kita selalu diajarkan nawaitu shaumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, kuncinya ada di situ sebenarnya itu. Lillahi ta'ala. Jadi waktu lillahi ta'ala itu ya harus mantap betul-betul hanya karena Engkau ya Allah saya lakukan ini. Itu penting, makanya udah 40 tahun itu doanya. Kan kayaknya udah pada hafal deh. Udah ya. Insya Allah. Kalau belum 40 ya berarti belum hafal. Kalau belum hafal berarti belum 40. Ya udah nanti dibuka di surat Al-Ahqaf ayat ke-15. Jadi kalau kamu sekalian sudah sampai umur 40 tahun, doalah ini. Allah yang mengajarkan itu khusus diajarkan untuk orang yang sudah 40 tahun. Nah, kaitannya ini bicara tentang ini masa muda kita yang dimana nanti Allah akan tanya. Makanya ya yang ketiga yang kita minta itu untuk wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anak turunku itu baik-baik, soleh solihah. Wa aslih li fi dzurriyyati. Yang keempat, inni tubtu ilaika, ya Allah jadikan kami orang yang taubat. Jadi kalau melakukan kesalahan itu langsung ingat Allah, iya ya, taubat. Jadi limpahi kami ya Allah supaya kami itu bisa bertobat, supaya bisa taubat. Karena begitu banyak, ada 40 tahun itu kalau dalam apa ya ilmu sosial di mana manusia itu menginjak pada prestasi yang gemilang, yaitu usia emas 40 tahun itu. Rasulullah 40 tahun diangkat menjadi Allah menjadi Rasul. Jadi 40 itu memang kalau memang dia prestasi maka disitulah awal
untuk menapak prestasinya. Makanya tapi ada juga yang bahkan itu tanda-tanda tanda-tanda kalau 40 tahun itu kalau dia memang menjadi ahlul jannah ya udah kelihatan. Kalau menjadi ahlul nar ya sudah kelihatan. Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa duniamu itu cerminan dari akhiratmu. Jadi keadaan kita di dunia ini adalah cerminan di akhirat kita. Kira-kira di dunia ini apa? Ya kita kumpul-kumpul khususian, wah ini berarti ya cerminan ini, insya Allah. Orang kumpul khususian ini berarti ini ya. Jadi duniamu itu cerminan dari ya, tampilan dari akhiratmu itu udah kelihatan. Kalau kita ya khususnya ya semangat gitu ya. Itu berarti kumpul nanti bersama karena nanti akan dikumpulkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa tadi? Yang keempat. 5 ya. Ini itu bolehnya wa ini minal muslimin dan jadikan kami ya Allah menjadi orang yang selalu tunduk dan patuh. Jadi udah 40 itu memang harus tunduk patuh pada Allah. Nah ini kalau belum minta sama Allah itu doanya itu supaya bisa menjadi orang yang bersyukur karena ini kunci surga, ini kuncinya. Kalau engkau bersyukur Allah akan tambah nikmatnya. Kalau kufur ya sudah keblangsang. Terus ya kita minta kepada Allah supaya anak turun kita, kemudian supaya kita amal soleh kita diridhoi oleh Allah. Jadi kita setiap kali melakukan amal soleh itu yang diridhoi. Ya, kita menjadi orang-orang yang ya selalu menyadari kesalahan. Karena ini biasanya kan umur semakin tua itu biasanya merasa bener aja. Udah merasa bener aja ya. Nah ini supaya kita orang merasa iya saya salah gitu. Tambah umur itu ya itu saya kira itu penting doa itu karena ini saya selipkan karena itu juga penting dan umur selanjutnya nanti akan ditanya oleh Allah. Pertanyaan yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Jadi pertanyaan yang ketiga itu Allah tanya dari mana harta bendamu. Wa an malihi min aina iktasabahu. Dari mana kau dapatkan? Akan ditanya itu. Jadi kalau rekening bertambah rupiah ya seberapapun nanti akan ditanya sama Allah. Jadi oleh karena itu maka nalib nabiyyin ayyul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Allah sudah sebutkan. Nabi Rasul itu sudah memberikan contoh tidak pernah berlaku curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Siapa yang berlaku curang maka hasil kecurangannya akan dipikul saat menghadap kepada Allah di hari kiamat. Kalau curang tanah itu dipikul itu tanah menghadap Allah. Hasil kecurangannya nanti akan dipikul pada Allah. Orang ini ngapain ya? Menghadap Allah kok bawa barang-barang ini hasil kecurangan pasti. Jadi orang manusia nggak bisa apa-apa. Memang akan ya. Karena itu harta bendamu, harta itu ditanya oleh Allah dua hal. Min aina iktasabu wa aina anfaqahu, dan kemana kau belanjakan.
dapatnya sudah dengan benar, dengan baik, masih ditanya oleh Allah, kamu belanjakan untuk apa? Gitu. Dan yang keempat, wa an ilmihi bima amila bi, tentang ilmumu. Bagaimana pengamalan? Jadi kita ini memang ya jangan hanya ngaji tapi juga mengamalkan. Ngaji tasawuf itu sudah banyak kita. Yang ngaji hikam itu udah berapa kali hatam sama syekhnya, ya kan? Ngaji hikam itu udah berapa kali hatam. Ya kita memang ya mudah-mudahan. Nah itu tinggal bagaimana kita mempraktekkan, kita mengamalkan. Karena ilmu itu juga memang harus diamalkan. Jadi kita memang ada perintah ngaji ya, terus kalau gitu supaya nggak usah kena beban untuk mengamalkan, nggak usah ngaji kalau gitu. Ya kalau nggak ngaji Allah tanya, ya kan? Allah akan tanya, umurmu kamu pakai untuk apa? Kewajiban yang utama dalam hidup ini adalah mencari ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilallah. Sampai di liang lahat baru berhenti. Jadi kita itu menuntut ilmu itu kewajibannya sampai di liang lahat. Maka sampai di liang lahat aja masih para ulama sampai merumuskan gimana nih caranya orang yang di liang lahat itu harus supaya dia gugur kewajibannya untuk menuntut ilmu. Karena baru berhenti situ. Makanya ada talqin kan. Ada talqin. Fulan, al-mautu haqqun. Mati itu bener kan gitu. Iya. Lah untung kita nggak dengar waktu jawabnya iya. Al-jannatu haqqun. Surga itu bener kan? Iya. Ya. An-naru haqqun. Neraka nanti juga bener, adanya itu bener. Sebentar lagi kamu akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kamu akan ditanyakan tentang beberapa hal. Pertanyaannya, man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma ibatuka, ma kiblatuka. Berikan jawaban yang jelas ya, jelas dan tegas. Jadi para ulama itu sampai dulu itu merumuskan semacam itu. Orang di liang lahat itu ya makanya ada talqin. Nah, emang dengar nggak kira-kira yang sedang dimakamkan itu? Ruh. Ya. Jadi orang yang mayat jenazah itu dengar nggak? Ya dengar. Ya dengar. Kalau nggak percaya buktikan. Iya. Karena memang begitu Rasulullah kalau nggak dengar kan nggak mungkin kita disuruh, ya kan? Gitu. Terus kalau nggak benar kita kan nggak disuruh kalau masuk ke areal makam kita suruh mengucapkan salam kan? Gitu. Itu kadang memang iya dijawab, cuman memang dimensinya berbeda, jadi kita memang nggak dengar itu ya. Dia dengar ucapan kita nggak dengar ucapan mereka, suaranya kita nggak dengar. Jadi nggak dengar itu ya, alhamdulillah. Kalau dengar, assalamualaikum, rame-rame menjawab waalaikumsalam. Aku tulis rasido ziarah udah. Senangin lagi. Rasipun dengar. Jadi tentang ilmu Allah juga nanti akan tanya bima amila bi, gimana kamu pengamalan ilmumu gitu. Maka hari itu, di hari kiamat itu ya, kemarin kita sudah di ujung ya dalam memahami Ar-Rahim. Kemarin kita sudah mengetahui, Allah sudah kabarkan dalam surat Yasin bahwa begitu kita bangkit di alam barzah, Allah menyambut
orang-orang yang memang pantas untuk disambut dengan ucapan salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi Allah mengucapkan salam pada insya Allah ya orang-orang yang memang pantas untuk diucapkan, untuk disambut kedatangannya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang para pendusta itu disingkirkan, dipinggirkan. Karena semuanya pengen sih disambut oleh Allah. Makanya ya pulang itu ada yang disambut, ada yang diusir. Kita pulang kampung kita diusir sama orang kampung, wah itu udah sakit hati. Lah ini kita pulang ke ya ke kampung akhirat terus kita ditolak sama pemilik akhirat. Wah udah mau balik kemana kan? Wah udah nggak bisa balik lagi. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Satu ayat aja. Maliki Yaumiddin. Ada pertanyaan?